pertama kali kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa berprestasi Akademi Keperawatan Buntar Pesantren Cirebon. Di sini sudah ada Kak Devi dan juga Kak Risnami. Halo Kak. Halo Kak. Berarti sekarang semester berapa nih Kak? Kalau sekarang kita lagi menjalani semester 4. Kegiatan semester 4 itu ngapain aja sih Kak? Kalau untuk kegiatannya kita masih teori ya Kak ya, masih pembelajaran teori selama 7 minggu. Dan nanti kita juga akan melakukan dinas ke rumah sakit kurang lebih selama 3 bulan. Jadi nanti kita sebelum ke rumah sakit itu kita akan melakukan ujian laboratorium dulu supaya kita sudah siap bahwa praktek di rumah sakit itu. Ada perbandingan nggak sih dari semester awal sampai semester 4 sekarang? Kalau perbandingan mungkin ada ya, karena setiap kita naik tingkat pasti kesulitannya juga makin terasa gitu. Dan mata kuliah juga semakin inti, terus juga kegiatan juga semakin padat ya Kak. Ngomongin dunia perkuliahan nih, boleh dong kita bagi tipsnya gitu, cara kakak dalam belajar. Mungkin nanti bisa diikuti oleh adik-adik tingkat di rumah atau penonton di rumah ya. Buat tips sendiri itu kalau secara individu ya Kak ya. Buat saya itu jadi kita siangnya kita belajar sama dosen, nanti kita malamnya buka lagi tuh buka bahwa apa sih yang udah kita pelajarin supaya nggak lupa. Terus juga bisa kayak kita ciptakan suasana belajarnya itu yang nyaman, terus juga yang menyenangkan gitu. Terus juga kita pelajari mata pembelajaran tersebut gitu loh. Pernah mengalami kesulitan dalam belajar nggak sih Kak? Kalau kesulitan dalam belajar semua juga pasti pernah kan ya. Iya benar. Jadi nanti untuk Kalau dari kesulitan belajarnya sendiri, kalau untuk saya itu mungkin bisa dipicu dari 2 faktor ya, mungkin dari faktor internal sama faktor eksternalnya. Mungkin kalau untuk dari faktor internalnya itu dari diri sendiri, kayak misalkan motivasi belajarnya itu kurang gitu. Nah, kalau untuk faktor eksternalnya itu kayak rendahnya konsentrasi dalam belajar juga bisa, terus dari media pembelajaran juga kurang memadai, seperti itu sih. Terus cara kalian mempertahankan nilainya tuh gimana? Kalau untuk saya sendiri, kalau untuk cara mempertahankan nilai itu mungkin kita harus tahu terlebih dahulu kayak kelebihan sama kelemahan kitanya terlebih dahulu. Nah, kita maksimalkan potensi yang kita miliki, kemudian kita cari solusi kelemahan kitanya. Terus juga bisa dari tingkatan motivasi belajar kita dengan cara kayak kita memiliki motivasi belajar dan berprestasi itu dapat memudahkan cara mempertahankan nilai itu biar jalannya itu lebih terarah. Kita ini kan pasti punya harapannya masing-masing ya. Kalau kakak-kakak di sini itu punya nggak sih harapan atau target buat IPK di akhir nanti tuh pengennya berapa gitu? Boleh dong ya kita kepoin. Kalau buat saya sendiri ya Kak, sebenarnya nggak punya target akhirnya seperti apa sih. Cuma kan semua orang kan pasti punya target nanti di akhirnya IPK-nya seberapa. Semua orang pasti pengen IPK itu 4 kan. Jadi nanti balik lagi ke diri kita sendiri nih, kita kemampuannya sampai mana. Kalau buat saya sendiri itu target buat akhir 3,87 ke atas Kak. Kalau untuk saya sih, kalau target IPK akhir itu mungkin saya tidak bisa menyebutkan angka ya, tapi ya paling tidak targetnya itu bisa mencapai kumulat lah ya. Tapi ya kalau misalkan memang tidak seperti yang target yang kita impikan, ya paling tidak jauh lah seperti yang saya ekspektasikan. Iya. Kalau misalkan udah lulus nih, kakak-kakak di sini udah punya planning nggak nantinya mau kayak gimana gitu? Planning itu pasti ada ya, setelah lulus. Kalau untuk saya sendiri mungkin planningnya itu setelah lulus mungkin nanti akan langsung bekerja gitu ya. Dimana nanti akan mencari pengalaman belajar dulu gitu, pengalaman yang banyak dan ilmu yang banyak, terutama di lingkungan rumah sakit gitu. Sembari mencari biaya, nanti kalau misalkan memang udah ada peluang untuk melanjutkan ke jenjang profesi, mungkin insya Allah nanti akan saya lanjutkan seperti itu. Terakhir nih sebelum ditutup, boleh dong minta motivasinya untuk adik-adik tingkatnya atau untuk para penonton di rumah gitu? Silakan. Motivasinya kalau dari siapa dulu Kak? Gimana? Dari kamu dulu. Dari aku dulu. Kalau untuk motivasinya, kalau dari saya dulu itu, kalau misalkan memang adik-adik tingkat sudah melihat kayak peluang di depan mata, ambil gitu, jangan kayak berpikiran peluang tersebut itu bakalan datang lagi gitu. Selagi ada peluang, cepat ambil gitu. Iya. Intinya sih jangan sia-siakan kalau ada peluang di depan mata. Dan juga Buat suasana belajarnya juga yang kondusif lah.
Terus juga ya pokoknya kalian ingatlah datang ke sini itu untuk apa niatnya. Kalau misalkan kan jadi jangan sia-siakan kepercayaan orang tua yang sudah Iya benar-benar. diberikan kepada kita gitu. Kita kan juga datang ke sini tuh buat belajar bukan buat main-main, jadi jangan nyanyain ekspektasi orang tua kalian seperti apa gitu aja sih ya. Makasih ya Kak sudah datang di podcast kita yang gak jelas ini. Terima kasih juga untuk para sahabat di rumah yang sudah menonton. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Rame-rame nanti kita lanjut part 2.